Baiklah, pada video kali ini kami kelompok 4 akan membahas tentang video apa sih itu katabolisme asam amino. Yuk mari kita bahas. Apa itu katabolisme asam amino? Katabolisme asam amino adalah proses pemecahan asam amino di dalam tubuh. Asam amino sendiri biasanya dikenal sebagai penyusun protein, tetapi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan, asam amino juga bisa digunakan sebagai sumber energi. Proses ini terutama terjadi di hati dan melibatkan beberapa tahap penting. Tahukah kalian apa saja sih tahapan katabolisme asam amino? Yuk mari kita bahas. Tahap pertama adalah transaminasi. Pada tahap ini, gugus amino atau NH2 dari suatu asam amino dipindahkan ke senyawa lain yang disebut asam keto. Proses ini penting karena memungkinkan tubuh untuk mengelola berbagai jenis asam amino dengan cara yang lebih fleksibel. Tahap kedua adalah deaminasi, oksidatif. Di sini, gugus amino dilepaskan sepenuhnya dan menghasilkan amonia atau NH3. Amonia ini bersifat racun bagi tubuh, sehingga tidak boleh menumpuk. Setelah gugus amino dilepaskan, yang tersisa adalah rangka karbon dari asam amino. Rangka karbon ini kemudian akan masuk ke berbagai jalur metabolisme untuk menghasilkan energi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang energi dari katabolisme asam amino. Rangka karbon dari asam amino bisa masuk ke dalam beberapa jalur penting dalam metabolisme seperti glikolisis, siklus Krebs, atau pembentukan badan keton. Dari proses ini, tubuh akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Berdasarkan hasil akhirnya, asam amino dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu asam amino glukogenik, yaitu yang dapat diubah menjadi glukosa. Yang kedua itu ada asam amino ketogenik, yaitu yang dapat diubah menjadi badan keton. Dan yang ketiga itu ada asam amino campuran yang bisa menghasilkan keduanya. Jadi asam amino tidak hanya berperan sebagai penyusun protein, tetapi juga sebagai cadangan energi ketika tubuh membutuhkannya. Hasil energi tersebut yang pertama itu bisa menghasilkan ATP melalui respirasi sel, dan jumlah energi tergantung jenis asam amino tersebut. Baiklah, yang terakhir itu ada pembahasan tentang siklus urea. Yuk mari kita bahas. Siklus urea adalah proses penting yang terjadi di hati yang berfungsi mengubah amonia menjadi urea, yaitu zat yang tidak beracun. Proses ini dimulai ketika amonia bereaksi dengan karbon dioksida membentuk karbamoil fosfat. Kemudian, senyawa ini masuk ke dalam siklus dan membentuk beberapa zat antara seperti sitrulin dan arginin. Pada tahap akhir, arginin akan dipecah menjadi urea dan ornitin. Urea kemudian akan dibawa ke ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Dengan cara ini, tubuh dapat membuang zat beracun dengan aman. Jadi, keterkaitan ketiga proses tersebut saling berhubungan erat karena katabolisme asam amino menghasilkan amonia dan rangka karbon. Rangka karbon digunakan untuk menghasilkan energi, sedangkan amonia diproses melalui siklus urea agar tidak membahayakan tubuh. Dari pembahasan ini, kita bisa memahami bahwa asam amino tidak hanya berfungsi membangun protein, tetapi juga sebagai sumber energi. Proses pemecahannya menghasilkan amonia yang beracun, dan juga siklus urea sangat penting untuk menjaga tubuh tetap aman dari racun tersebut.